kota Samarinda, wadah berkisah tercipta, jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita, terwujud tawa. Wadah berkisah Samarinda, oh berkilauan bendera bersama kita. Oke, akhirnya setelah sekian purnama, saya baru bisa kembali membersamai teman-teman di podcast Samarinda Seberang, atau sekarang ini sudah ganti nama ya, WBS Wadah Berkisah. Kebetulan hari ini kita bareng dengan anak muda dari Samarinda Seberang. Kalau bisa dibilang ini anak muda dari Samarinda Seberang yang masih belum banyak orang yang tahu ternyata dia itu adalah orang Samarinda Seberang. Nah, mari kita perkenalkan Yanuar. Gimana kamu, Bro? Yanuar? Alhamdulillah baik. Aku panggil Bro atau Mas atau apa nih? Yanuar saya. Yanuar. Kamu biasa dipanggil apa? Yanuar. Januar. Ya. Kalau ini cerita sedikit lah. Dulu tuh Januar ini kakaknya satu angkatan dengan saya. Nah, seangkatan sama saya. Januar ini kalau saya main ke rumah kakaknya itu, Januar itu masih suka masih pakai pepes kamu dulu tuh. Jadi waktu itu sering kalau kami turun pagi kalau sekolah tuh. Ya jam 9 atau jam 10 pagi itu kami turun sekolah, mampirnya ke tempat kakakmu dulu, nunggui kakakmu dulu Bron, itu banyak betul gitu. Ya dari situ kaget juga tuh melihat peningkatan atau karir dari Yanuar sampai hari ini. Yanuar sebelum jadi sampai sekarang, apa proses yang Yanuar lewati? Yang sempat saya ikuti itu waktu itu Yanuar usia ya mungkin masih bilang awal masuk sekolah lah, atau umur 5 atau 6 tahun. Nah, mengenal bola itu sebenarnya di umur berapa? Saya mengenal bola di umur 6 tahun sih sebenarnya. 6 tahun ya? Saya melihat di TV orang main bola, saya lebih suka main bola. Yanuar itu sebentar pemirsa, kalau mau tahu yang Yanuar ini adalah pemain timnas usia 16 ya? 16 ya. Usia 16 saat ini. Kalau mau lebih ini lebih memastikan, nah nanti tolong editor nanti diberitakan di atas sini ya Yanuar itu. Oke, Yanuar, kegiatan sehari-hari saat ini. Kegiatan sehari-hari saya saat ini pagi sore latihan. Paginya latihan di Borneo, sorenya saya latihan sendiri. Oh, sekarang di Borneo ya? Ya. Kalau usia awal merintis karir di usia 6 tahun itu masuk pelatihan sekolah khusus kebolaan atau gimana? Ya, saya masuk di pelatihan sepak bola sejak kecil. Sebelumnya itu saya memang niat buat membanggakan kedua orang tua saya lewat sepak bola. Sepak bola ya? Bapak semua sehat aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kemarin terakhir itu kan sempat sakit ya? Ya. Yanuar, kalau di usia 6 tahun itu sempat masuk SSB? Ya, saya sempat masuk SSB. SSB ya? Ya. SSB itu di RMK. Di Kalhol, awal-awalnya di Kalhol. Di Kecamatan Mabota itu. Itu SSB itu di Kalhol. SSB apa namanya? RMK Utama Akademik. Oh, RMK Utama Akademik. Tolong editor RMK Utama Akademik ditampilkan juga ya di atas ya, bersama dengan lapangan-lapangannya. Setelah di RMK berapa tahun di RMK? Saya di RMK sampai sekarang benar. Oh, sampai sekarang. Ya. Dari usia 6 tahun. Sampai sekarang. Di RMK usia 6 tahun itu berarti baru mau masuk SD itu ya? Iya. Sudah ikut sekolah bola SSB. Jadi di waktu awal di SSB itu
banyak kan tentunya kan teman-teman yang lain yang ibaratnya memang eh, sama-sama suka bola sampai akhirnya Ipal bisa berkarir secara profesional itu di usia berapa? Karir di usia berapa? 15 tahun saya sudah masuk di Elite Pro Academy. Elite Pro Academy itu apa? Elite Pro Academy itu Liga 1 bagi junior. Saya main di klub Borneo. Oh, langsung dipanggil Borneo. Nah, untuk Borneo melihat talenta mudanya si Yanuar nih, waktu itu ada momen apa? Momen itu pelatih saya Om Firman Utina datang ke lapangan buat melihat pemain-pemain lokal Kalimantan Timur dan saya mungkin percaya diri untuk melihatkan kualitas saya dan saya dipanggil ke Borneo. Oke. Jadi Om Firman Utina itu sebelum melihat Ipal main itu sempat mampir ke rumah. Nggak pernah ya? Berarti abis dari rumah saya langsung pangan dia tuh. Jadi nggak sempat mampir ke tempat sih. Jadi setelah diperhatikan nih di seleksi mungkin ya sama Om Firman itu bagaimana Ipal bermain, kemudian pada saat itu tuh ada pertandingan ya? Tidak, saya latihan tiba-tiba Om Firman diundang oleh Bang Hendra buat lihat pemain RMK. Bang Hendra ini siapa? Pelatih saya dari kecil. Di RMK? Iya. Tolong editor RMK Bang Hendra. Jadi RMK ini memang sekolah SSB, sekolah bola di Samarinda Seberang. Nah, ini masih banyak yang belum tahu kalau seorang Yanuar, pemain timnas usia 16 itu alumni dari didikan SSB RMK yang berada di Samarinda Seberang. Jadi Pak, kalau setelah dari setelah dari Firman Utina jatuh cinta nih sama permainannya Yanuar, itu ada komunikasi lebih lanjut lagi? Ada komunikasi lebih lanjut sampai sekarang. Itu awalnya gimana itu? Selesai main langsung didatangi Om Firman atau gimana? Enggak, itu saya disambungkan oleh pelatih saya Bang Hendra. Katanya disuruh berangkat ke Tangerang buat ikut TC di Borneo. Oh, langsung ke Tangerang ya? Iya, TC Borneo kan dulu di Tangerang. Oh, kalau zamanku dulu itu Yanuar bukan Borneo sih, Persisap. Nah, kalau Seberang ini namanya Pusamania Malkopalas garis keras. Itu sosok agak dulu tuh. Setelah berangkat nih dipanggil untuk TC di Tangerang. Nah, itu posisinya akomodasi, transport itu pribadi Yanuar atau sponsor ada? Saya semuanya ditanggung sih oleh klub Borneo. Ya. Itu kan prosesnya masih proses seleksi atau sudah memang TC? Oh, sudah TC. Sudah masuk ke dalam tim. Oh, sudah masuk ke dalam tim. Jadi Om Firman melihat talentanya Yanuar pada saat main di latihan di RMK, kemudian langsung diajak TC ke Tangerang. Ya. Itu tahun 2020. 2020 ya. Kita nggak ketemu ya di Tangerang. Aku lama di Tangerang tuh. Cuman di Tangerang di dekat tepian-tepiannya situ. Tepian Karangasem sih. Oke, di proses TC di Tangerang. Ya. Proses TC di Tangerang itu mengundang warga pemuda-pemuda dari Samarinda semua atau sekaltim atau se-Indonesia, ada dari Jawa juga dipanggil atau gimana? Kalau kemarin itu kebanyakan dari luar kota Samarinda, cuma 2 orang. Kalau di 16 saya sama teman saya. Itu sampai sekarang masih? Temannya siapa namanya? Muhammad Riyadi. Tolong ditampilkan editor Muhammad Riyadi ya. Jadi editor ini biar selain jaga kamera dia juga pusing juga, aduh harus ngedit si pasukan ini. Yanuar, kalau untuk ini setelah TC di Tangerang itu langsung tanda tangan kontrak atau gimana? Saya tanda tangan kontrak ya di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Jadi Yanuar dari Samarinda menuju Tangerang, di Tangerang latihan dulu baru kontrak atau langsung kontrak? Ya, latihan dulu. Latihan dulu. Ya. Berapa lama itu?
Latihannya itu kalau nggak salah ada 1 bulan lebih kalau nggak salah. 1 bulan lebih. Latihan itu termasuk proses seleksi juga atau gimana? Iya termasuk seleksi. Oh, jadi ada teman-teman yang juga memang udah bisa masuk bergabung di Borneo, ada juga yang bisa ya. Ya. Januar termasuk yang bergabung ya. Alhamdulillah. Januar kalau di bola itu posisinya apa? Posisi saya di sepak bola striker. Striker. Oh, sama kita. Saya di striker juga. Cuman striker kehidupan. Oke, Januar. Setelah itu di usia berapa tahun itu? 15 sudah dipanggil Borneo ya. Luar biasa. Teman saya tuh yang namanya inisial E dan K dan itu usia segitu tuh sudah ini ya. Gak usah kita jaga. Coba di situ sana. Setelah dari Tangerang, kemudian tanda tangan kontrak. Kontrak selama berapa lama itu? Lama 2 tahun. 2 tahun. Ya. 2 tahun. Kemudian 2 tahun itu ikut pertandingan liga sudah ya? Ya pertandingan liga di pertandingan liga itu di Bandung. Di Bandung. Ya. Tulis pisan di situ, tete. Aduh. Tapi sudah dapat cewek belum? Dapat orang sana. Samarinda. Oh, juga. Itu saking cinta sama ini kayaknya benar ya. Sama abangmu ini. Cintanya sama Samarinda juga begitu. Oke, Januar, setelah kita ini ya, saya ini coba karena kan banyak pemirsa atau penonton di YouTube kita ini yang penasaran sih gimana proses menuju Januar saat ini gitu. Setelah di proses seleksi kemudian dipanggil TC di Tangerang oleh klub Borneo FC. Setelah itu berkarirlah. Nah, posisi ketika Januar dipanggil timnas itu pada saat apa? Momen-momen. Sebenarnya saya dipanggil timnas itu sebelum Borneo. Saya mengikuti seleksi timnas. Bahkan sebelum dipanggil Borneo ya? Ya. Amazing, wow. Luar biasa. Jadi usia sebelum, berarti masih di seberang dong, di SSB. Masih di seberang. Dipanggil sama untuk ikut seleksi. Kebetulan kemarin telescouting datang ke Samarinda. Nah, scouting itu apa? Telescouting itu pencarian bakat Oh, pencarian bakat dari Jakarta berarti ya? dari pelatih timnasnya langsung. Siapa? Coach Bima Sakti, Coach Firmansyah, dan Coach Indri, dan Coach Gilang. Oh, itu belum ada Coach Sintayong deh. Oh, berarti Om Bima Sakti itu langsung turun ngelihat permain. Ya, langsung melihat permainan itu seleksinya kebetulan di Stadion Palaran. Stadion Palaran Ya. Itu waktu itu pertandingan atau latihan biasa aja? Seperti pertandingan langsung 40x2. Oh, antara SSB juga? Enggak, antara Kalimantan dicampur. Oh, sepulau Kalimantan? Iya, 10 Kalimantan. Jadi ada Kalsel, Kaltim, Ya, Kalbar, Kaltara. Jadi semua terpusat di Palaran, Stadion Palaran. Editor, tolong perlihatkan Stadion Palaran ya. Biar editor lebih aktif lagi mendadatnya. Jadi prosesnya itu berapa lama itu? Seleksi di Palaran itu kan banyak itu pemain-pemain yang datang ada Kaltim, ada Kalsel, ada Kaltara, ada Kalbar. Seleksi di Palaran sih cukup 2 hari. 2 hari aja. Oh, jadi dibagi berapa tim gitu ya? Ya, Di situ ada Coach Bima Sakti, Coach Indri, Coach Firmansyah, dan Coach Gilang. itu di usia Di usia 15 tahun. 15 tahun ya. Jadi setelah itu ada panggilan. Ada panggilan ke Jakarta buat mengikuti pemusatan latihan. Itu ada proses ini enggak? Rankingan dulu. Berapa besar diambil, berapa besar sampai akhirnya dipanggil ke Jakarta. Ya, sempat dipanggil ke Jakarta kemarin kan 12 orang 12 orang. dari Kalimantan Timur. Itu 12 orang Kaltim semua. Ya, orang Orang Samarinda ada berapa? Samarinda ada 5 kalau nggak salah. 5. Kalau dari Samarinda seberang? Kalau dari Samarinda seberang cuma saya berdua sama Rafli. Lumayan itu perwakilan seberang ada 2 ya. Ya, Rapli itu tinggal di seberang juga. ya Rafli Padilla Wadi. Oh iya. Jadi setelah itu dipanggil ke Tangerang, ke Jakarta.
Setelah di Jakarta seleksi lagi. Setelah di Jakarta balik ke kota masing-masing, habis itu ada pemanggilan lagi. Pemanggilan lagi dari Coach Bima Sakti. Iya, ada pemanggilan lagi selama 5 hari. Kalau pemanggilan kedua selama 5 hari. Oh gitu. Kita lanjut di timnas tadi ya. Setelah pemanggilan di timnas, kemudian mulailah dikerucutkan, ya kan, diseleksi. Sampai ke berapa tuh? Dia proses seleksinya ada berapa kali? Seleksinya banyak sih. Ada 7 kali pemanggilan kalau nggak salah. 7 kali pemanggilan. Nah, 7 kali pemanggilan. Nah, Ipal itu sampai terakhir Sampai main di AFF. Oh, main di AFF. No. Ini AFF usia berapa? Saya 16 tahun. Di tahun lalu ya, 2022. Iya, betul. Di bulan Agustus ya. Oh, setahun sudah, ini kan bulan September. Oh, berarti kalau waktu proses sudah Ipal lewati, terus masuklah ke timnas. Pertandingan pertama kali di timnas itu melawan siapa? Pertandingan saya pertama di timnas itu melawan Filipina saya. Di AFF. Di AFF. Di AFF itu di semifinal ya atau per-8? Kak, di pas grup. Oh, pas grup ya. Nah, proses latihannya itu kan sempat dilatih oleh Coach Bima Sakti. Ya. Nah, itu bisa cerita sedikit enggak gimana proses pelatihannya, kemudian gimana menjaga biar para pemain timnas ini fit ketika pertandingan. Latihan Coach Bima Sakti juga sangat baik sekali karena buat membantu kita untuk kedepannya menjadi lebih sukses, karena latihannya itu banyak sekali sih yang bisa kita pelajari dari Coach Bima. Makannya juga kita harus atur istirahatnya. Jadi kalau misalnya makan diatur, makan apa aja nih yang ibaratnya, apakah menunya biasa kan di rumah nih kan? Ya. Biasa kalau saya nih kalau di rumah Januar, pagi itu roti dengan mentega ya kan, siangnya itu ya ada inilah apa namanya siput-siput buat makan siang. Sore itu saya sudah enggak makan tuh karena saya jaga badan tuh. Apa kayak gitu juga gitu? Pagi sebenarnya sama sih, sereal, roti gitu. Kalau makan siang itu bagus sekali, sayur-sayuran, makanan bergizi, nggak boleh yang sembarangan. Kalau sore kita itu harus istirahat. Enak ya tuh sayur-sayur tuh Bang. Dia enaknya ya. Tapi yang itu ini ya, apa namanya, mencoba Iya. adaptasi ya. Ya. Kalau untuk selain makanan ya, tadi itu kan Coach Bima itu berarti sangat memperhatikan tim terkait dengan makanan dulu nih. Makanan yang harus pagi roti-rotian, kemudian siangnya itu sayur. Jadi buat sore itu enggak, khusus istirahat aja tuh ya. Sore soalnya ada latihan lagi. Kita habis makan siang kita harus istirahat buat bagus latihan sore. Oh, latihan sore. Itu biasa latihan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 6 kalau nggak salah. Soalnya latihannya pagi sore. Oh, pagi sore. Kalau pagi jam berapa? Pagi jam 6 sudah di lapangan. Jam 6? Iya. Oh. Kalau biasa kita tuh kalau jam 6 ada acara jam 6 pagi, memang diwajibkan gak usah tidur, karena kalau tidur kesiangan. Tapi setelah ini ya makan, kemudian setelah latihan, kemudian ada waktu istirahat. Nah, istirahat itu malam itu ada waktu khusus untuk nih jam segini tank harus tidur semua atau gimana? Ada jam 9 kita itu harus kumpul HP. Jadi kita sebelum kumpul HP kita harus telepon orang tua lebih dahulu. Ya. Nah, ini kan sempat nih coba nanti editor tampilkan beritanya gimana Coach Bima Sakti itu mendidik terkait dengan ibadah. Ya. Nah, ini kan kalau sempat ada berita di media-media itu Coach Bima Sakti itu sangat terkait dengan makanan, latihan, dan juga ibadah keagamaan untuk adik-adik di timnas. Itu dia sangat kuat ya. Itu bisa cerita sedikit enggak, Januar?
Coach Bimo itu saya sangat suka sekali karena sangat menjaga ibadah juga, lebih bagus juga. Jadi sering sholat sudah kamu. Dia Puasa Senin Kamis juga. enggak. Terus Senin Kamis. Jadi sangat dijaga ya sama Sangat dijaga. Mas Agri. Jadi tapi betul itu kalau misalnya ada yang nggak sholat nih kalau di Islam ya itu ada hukuman atau apa namanya apa sih istilahnya itu ya denda Ya. Kalau telat sholat kita denda 50.000, kalau nggak sholat kita 100.000. itu kalau saya ikut ke situ tuh pak nggak bisa harus sudah. Jadi kalau subuh itu sudah harus bangun itu ada yang bangunkan pas atau gimana? Kita berusaha sendiri buat suruh resepsionis bangunin kita. Soalnya nggak ada yang bangunin juga. Pengen disita. Apa disita? Ya kan nggak bisa pasang alarm kan? Jadi langsung resepsionis yang nelpon. Iya. Pernah nggak ada momen di mana resepsionis lupa nelpon Januar? Karena saya telat sholat juga. Jadi saya 50.000. Teman-teman. Itu salah resepsionis itu. Habis itu ya kita ngapain resepsionis atau minta sini ganti duit saya 50.000. Enggak. Habis itu telat sholat subuh. Iya, telat saya. Telat sholat subuh. Apa namanya setelah tapi sempat ikut ini berjamaah. Sholatnya berjamaah terus. Berjamaah Iya. terus berarti tepat waktu terus ya. Atau Kalau untuk apa namanya kayak tadarusan sampai ke situ juga enggak? tadarus kemarin sempat sekali buat nafal surah aja sih. Sampai gitu ya. Ada enggak komentar dari orang-orang ini mau latihan bola apa mau jadi pembuka agama kayak ustaz juga? Iya sih, menurut saya itu bagus juga buat kita ke depannya. Iya sih memang apa namanya unik. Ya. Memang apa namanya kita kan tidak bisa melepaskan dari namanya semua itu kan sudah ditentukan dan ditetapkan oleh yang maha menetapkan. Tapi setelah ada di tim enggak yang emang langganan ini pasti kena denda terus nih setiap hari itu? Ada. Ada teman saya dari Makassar. Dia pasti dengan sholat subuh atau gimana? Sholat apa? Kadang telat, salah pakaian, kos kaki juga. Lucu juga waktu ingat-ingat itu ya. Kalau untuk ini kita lanjut di pertandingan AFF yang awal kemarin Januari perdana main ya. Itu di stadion mana tuh? GBK? Di stadion Panahan Solo. di Jogja. Lapangan apa ya kalau? Wah, nanti editor yang cari ya. Tolong ya lapangan apa tidak di Jogja? Lapangan Maguwarjo. Maguwarjo. Ya. Oh, Maguwarjo. Itu AFF ya? Ya, AFF C16. Itu gimana apa namanya euforianya di stadion itu? Koreanya pas saat juara itu sangat bangga sekali karena semua orang tua diundang buat ke Jogja buat menonton kita main. Karena ada orang tua juga kita pada tidak bangga. Itu final lawan Thailand ya? Lawan Vietnam. Oh, lain ya. Saya kenal satunya timnas yang satunya berarti ya. Editor sudah mulai senang nih. Setelah di ini ya momen dimana masuk final ya, masuk final orang tua semua diundang gitu ya, pemain Semua diundang. itu pure dari tim yang membiayai atau gimana? Iya, dari tim dari PSSI. Oh, luar biasa. Dia pengen semua orang tua nonton supaya kita main lebih bagus dan kreatif. Tapi zaman itu Januar manggil siapanya? Saya manggil keluarga saya, kakak saya yang perempuan sudah yang ditinggal karena lagi hamil soalnya. No ya, Mayan ya. Ya, Mayan. Kenapa kau udah dipanggil? Aku juga ada di situ sih, maksudnya kita tuh ketemu aja di Jakarta gitu, kamu anukan tiket aja aku sudah masuk. Tapi bukan di Jakarta yang manggil aja ya. Terus ya Nar, setelah pertandingan mulai nih, ya. Itu sampai dengan babak kedua itu sampai perpanjang waktu ya? Pas lawan Vietnam. Ya. Enggak. Kita gol di menit
45. Menit 45. Iya. Ya. Itu stadion penuh ya? Tadi penuh banget. Penuh banget ya? Merinding. Merinding ya? Itu ada yang nggak teriak-teriak gitu buat nyemangatin atau ngapa-ngapain Vietnam gitu? Iya, dia lemparin botol saya juga kesian di jauh dia. Iya kan? Botol anggur betul? Kok bener? Jadi memang ini ya euforianya penonton ngelihat timnas. Tapi beban nggak itu? Beban sebenarnya, tapi harus dilawan juga beban itu. Jadi coach Bima Sakti itu sebelum main itu menyampaikan juga ya? Apa yang disampaikan oleh coach itu waktu itu? Ya. Kita juara juga alasannya karena kita sebelum main kita ibadah dulu, sholat. Kita ibadah di ruang ganti. Wih, luar biasa ya. Di ini untuk yang muslim ibadah sholat ya. Kalau yang non gimana? Kalau yang muslim biasanya dia ke gereja setiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Atau ada yang Kalau mereka ndak ke gereja kena denda juga nggak? iya, kena denda juga dia. Yang tahu kan, coach Bima Sakti itu muslim ya? Ya, Coach Bima Sakti itu berarti ada orangnya yang juga jagain tim ini, ada yang ke gereja tepat waktu apa enggak gitu, Sabtu Minggu ada juga ya? ada pelatih, Coach Indri. Oh, Coach Indri. Iya. Kalau di waktu kemenangan di AFF itu gimana rasanya tuh? Kemenangan saya di AFF itu saya merasa bangga juga karena saya bisa pertama kalinya buat membawa Indonesia juara. Saya sangat takut saat itu. Iya, aku juga bangga sih Yanuar, karena walaupun sedikit banyak karirnya Yanuar ada sedikit polesan dari saya sih. Iya. Oke, Yanuar, bisa bagi sedikit nggak rencana atau agenda ke depan timnas nih di 16 ya? Ke depan nanti nih. Ini kan ada turnamen Piala Dunia ya? Pildun. Usia 16, 17. 17. Oh, Januar masuk di usia 17 ya? Ya. Timnas itu usia juniornya 17. Ya, 17, 18, 19, 20, 23. Oh, dari Januari 17 ya. Berarti ini persiapan untuk Pildun di usia 17. Ini sudah mulai atau belum? Sudah. Sudah. Ya. Ada pemanggilan. Itu dilatih langsung oleh Coach Sintayong. Oh, Bima Sakti. Nah, kalau Coach Sintayong itu ngelatih di mana? Ya, usia 20, 23 dan senior. Oh, 20, 23 dan senior ya. Kalau Coach Bima ini 17 Dan 16. dan 16. Jadi sekarang Januari di 17 ya. Ya. Jadi masih berlaku tuh denda-denda kalau denda sholat. Masuk. Masih ya. Tapi luar biasa nih ketika ada gol itu gue semuanya bersujud ya kan, sujud syukur. Aku juga nonton juga tuh yang sujud syukur juga aku tuh, walaupun aku nontonnya di YouTube karena Jadi ya Nur, kalau untuk pertandingan selanjutnya nih, Pildun nih, Indonesia ketemu apa? Saya Belum tahu ya. Ini tapi sudah pembagian grup ya? udah ada potnya. Sudah ada potnya? Ya. Pot itu apa? Pot itu yang Untuk pembagian grupnya sih. untuk pembagian grupnya. Nah, kalau Coach Bima kan Januar sering interaksi. Nah, pernah nggak interaksi sama om saya, Coach Sintayong? Kurang ya? Kemarin sempat duduk sampingan aja. Sampingan? Iya. Waktu latihan? Pas latihan. Itu gimana dia? Ngomong bahasa Indonesia juga atau gimana? Enggak, ya. Bahasa Korea dia. Bahasa Korea? Jadi Januar pakai bahasa Korea juga? Terus Coach Sintayong dalam rangka apa? Dalam rangka ini Brimo kemarin Brimo. Oh, Brimo. Ya. Kalau untuk ini Januar, Coach Sintayong itu sempat main atau ngelihat latihannya timnas U17 Januar nih atau belum? Sudah yang di Brimo kemarin dilihat. Brimo itu rata-rata pemain yang AFF kemarin semua. Oh, pemain AFF yang kemarin. Ada nggak teman Januar di U17 itu yang dipanggil juga di U20 misalnya? Seperti Borneo ya? Iya. Banyak. Banyak ya. Ya. Nah, sekarang ini nih, setelah
timnas, kemudian Januar saat ini aktivitas udah masuk klub mana Jan? Saya masih di klub Borneo sekarang. Di Borneo ya. Sebelum di Borneo atau memang di awal karir setelah dari timnas Borneo? Iya, saya dari awal sudah Borneo. Oke, oke. Benar, kita tuh tadi masuk ke Borneo ya. Ya. Kita masuk ke Borneo. Awal ternyata Januari itu lebih dulu dipanggil timnas, kemudian Borneo. Iya betul. Nah, itu yang pada saat momen di mana Januari dipanggil ke Borneo bergabung itu waktu masih main di timnas, ada pertandingan di Jakarta atau gimana? Saya masih seleksi, belum masuk ke timnas. Oh, masih proses seleksi. Informasi itu bahwa ada orang pemuda Samarinda nih yang ikut seleksi timnas itu kedengaran oleh manajemen Borneo. Itu saya kurang tahu juga. Kurang tahu ya. Yang jelas yang komunikasi ke Januari itu waktu itu siapa? Bang Hendra. Bang Hendra. Oh, SSB tadi ya. Nah, Bang Hendra komunikasi ke Januar. Ya. Nah, Januar posisi waktu itu ikut seleksi di Jakarta. Iya. Jadi sempat nih. Jadi Om Januar nelpon gimana? Nelpon atau ketemu? Oh, ngechat. Nah, chatnya gimana dia Om Januar? Om Januar. Kata pelatih saya, Kang, disuruh latihan terus, nanti ada seleksi timnas dan ada Om Firman buat melihat Kalimantan Timur. Buat ke Borneo. Om Firman itu sudah gabung di Borneo waktu itu. Oh, di manajemennya ya. Nah, waktu itu di awal-awal itu memang akademinya baru mulai. Borneo itu di zamannya Januar nih. Sebenarnya sudah dari dulu. Sudah ada dari Tapi saya baru masuk. Cuman di zamannya angkatannya Januar ini baru ini sih apa ya namanya, banyak menghasilkan bibit-bibit dari Samarinda untuk timnas gitu ya kan. Nah, setelah proses pemanggilan Januari itu dipanggil ya, nggak ikut seleksi ya, langsung dipanggil, langsung ikut TC gabung dengan teman-teman dari timnas yang dari Samarinda juga atau dari Kaltim. Ini apa, timnas atau Borneo. Kalau di Borneo saya langsung ngikut TC sama teman-teman yang dari luar kota. Oh, dari luar kota ya. Itu awal-awal itu ada perbedaan pelatihan nggak antara di klub dengan di timnas? Menurut saya nggak jauh beda. Nggak jauh beda ya. Makan juga dijaga juga. Ya, benar. Jadi Januar ini sekarang ini gabung di klub Borneo ya. Usia 18 tahun. Usia 18 tahun ya. Itu tuh ada liganya juga ya? Ada, itu seperti Liga 1 sekarang dia berangkat home away soalnya. Oh, home away ya. Berarti nanti Januar kalau misalnya liga sudah mulai itu sering berangkat juga ya sering. Nah, itu membagi waktunya gimana? Januar sekarang ini usia 17 berarti kelas 3 SMA ya, atau kelas 12 ya. Itu masih sekolah ya? Masih kan? Januar sekolah di mana? Saya sekolah di SMK Labaika. SMK Labaika. Oh, Labaika School. Tolong editor perkenalkan Labaika School. Kebetulan Labaika School ini anak saya sekolah di situ juga ya. Jadi Labaika School luar biasa menghasilkan atau mensupport Januar untuk berkarir di sepak bola. Nah, Januar membagi waktunya nih antara sekolah dengan karir sepak bola. Saya membagi waktu antara sepak bola dan sekolah. Saya izin ke sekolah buat latihan. Alhamdulillah saya disupport oleh sekolah. Nah, ini luar biasa nih. Siapa ketua Labaika itu ya, tim editor? Oh, Pak Ade Sulaiman. Sugeng Pak Ade. Mampir ke studio kami Pak Ade kalau ada waktu. Jadi Januar kalau ada pelatihan atau ada pertandingan, Januar izin di sekolah. Nah, di sekolah itu disupport nggak? Maksudnya diizinkan atau gimana? Alhamdulillah saya disupport. Pas timnas kemarin saya 6 bulan gak masuk sekolah, tapi saya tetap naik kelas. Tapi waktu itu memang ada ujian susulan buat Januar mungkin ya. Saya ujian di AP online. Oh, di online. Zaman-zamannya Covid berarti waktu itu ya. Kalau mungkin angkatan
kami kalau 6 bulan tidak sekolah itu mungkin sudah lulus S1. Sudah pasti itu S1 itu, dari rumah sampai sekolah S1 sudah itu. Nah, setelah dilabaikan nih, disupport juga ya kan, disupport, kemudian Yanuar di karir juga, lingkungan keluarga gimana? Lingkungan keluarga saya juga sangat mensupport saya untuk bisa menjadi pemain yang profesional. Profesional. Keluarga saya sangat support. Support ya, luar biasa. Nah, Yanuar, kembali lagi tadi ke sekolah. Di sekolah itu proses kalau ketika Yanuar ada di luar daerah ya, sementara sekolah ini kan tetap jalan nih kan. Nah, pola belajarnya Yanuar gimana? Dari saya nggak belajar sih. Belajar lah Yanuar, jangan juga polos titik ini. Tapi yang jelas Yanuar dengan Yanuar berkarir kan masing-masing di talenta orang itu nggak harus semua di akademik, di sekolah. Ada yang memang bahkan yang nggak lulus SMA aja bisa jadi menteri. Tolong editor, siapa yang nggak lulus SMA bisa jadi menteri? Bahkan dia punya pesawat itu nggak lulus SMA. Namun bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa prestasi akademik itu tidak selalu yang utama. Karena kan orang masing-masing punya ciri khas atau kebisaannya masing-masing. Kebetulan Yanuar di sepak bola. Yanuar itu waktu paling lama nih izin di sekolah itu berapa lama? Ya, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu ya. Lama 6 bulan. Jadi teman-teman yang lain juga begitu ya di timnas tuh ya. Iya, sama teman-teman yang lain nih. Kalau untuk ini Yanuar membagi sekolah tadi, membagi waktu di sekolah sudah, kemudian support dari keluarga juga sudah ada. Nah, bagaimana ini kan Yanuar ini kan disaksikan oleh seluruh berapa puluh juta penduduk di bumi ini melalui podcast ini. Yanuar bisa nggak cerita sedikit bagaimana bisa, misalnya nih ada adik-adik di bawah Yanuar ini pengen ngikutin jejak Yanuar nih, caranya atau trik-triknya gimana nih supaya mereka itu bisa ngikuti jejak Yanuar? Menurut saya buat adik-adik kalau ingin masuk ke timnas, lebih giat latihan pagi sore, serta dukungan orang tua, dan jangan lupa ibadah. Luar biasa. Dan yang disampaikan oleh Yanuar itu juga yang dulu saya sampaikan ke Yanuar. Jadi memang ibadah itu nomor 1. Tolong editor yang ini jangan diedit ya. Oke, Yanuar, kalau kita flashback lagi nih ya, di awal karir di SSB RNK, banyak yang penasaran juga, RNK ini posisinya atau lokasinya itu ada di mana sih? Lokasi latihan RNK sekarang di Yayasan Melati. Oh, Yayasan Melati. Oh, di ini ya, SMA Melati yang di Samarinda seberang. Oh, Jalan Pilir, masuk ke Jalan Pilir di Rapak Dalam. Di situ latihan, pemusatan latihannya. Berarti RMK kerjasama dengan Yayasan Melati ya. Di situ banyak dibuka untuk umum ya. Paling tua sih umur 17 tahun. Umur 17 tahun ya. Berarti kalau kayak saya mau latihan di situ belum bisa ya. Terus kita kembali lagi nih Yanuar, setelah SSB kemudian dipanggil ke timnas, di timnas digodok habis-habisan Yanuar, disiplin terutama. Nah, yang menarik ini terakhir tadi itu ketika mau istirahat nih, jam tidur malam sudah ditentukan jam 9 ya lah, jam 9. Sebelum jam 9 ada waktu buat menelpon orang tua. Hampir setiap malam ya Yanuar ya. Selain orang tua kan tidak mungkin juga tidak ada yang ditelepon selain orang tua, kan pasti ada tuh. Ada atau tidak sih Yanuar? Gak ada saya.
Boh, lurus sekali Anda ya. Jadi memang pure orang tua aja di telepon ya. Kemarin Pak, saya orang tua saya. Orang tua ya. Tenang aja, nanti Coach Bima Sakti nggak nonton ini kok. Jadi jujur minta maaf. Coach, tolong lah ya. Tapi yang jelas gini ya, Nur, apa namanya? Kami di tim podcast ini juga sangat bangga ya Nur bisa mengharumkan nama Indonesia, terutama Kaltim Samarinda dan khususnya Samarinda Seberang, bibit-bibit dari Samarinda Seberang, karena sepengetahuan saya di zaman saya juga banyak pemain bagus dari Samarinda Seberang ya, yang memang apa namanya punya bakat buat main gitu. Cuman ya memang kesempatan itu kan tidak datang ke semua orang ya. Nah, Yanuar, apa sih harapan Yanuar itu untuk bibit-bibit selanjutnya nih, terutama kan kalau kita tahu nih ya, kalau di zaman saya itu masih banyak lah lapangan di Samarinda Seberang ini buat main, buat latihan. Nah, kalau di zaman Yanuar ini kan saya perhatikan ada beberapa lapangan yang sudah memang tidak dialihfungsikan lah, tidak jadi lapangan bola lagi. Itu buat Yanuar mempengaruhi nggak untuk anak-anak melatih supaya bisa bermain secara profesional? Menurut saya itu sangat berpengaruh sekali buat latihan kita. Tapi di zaman Yanuar itu SSB itu cuman ada ini ya yang di Yayasan Melati tadi itu RMK. Kalau di Samarinda kayaknya yang sekarang cuma RMK sih. Oh, di Samarinda cuma RMK ya. Dengan Om siapa tadi? Bang Hendra. Bang Hendra. Nah, terus Yanuar kita ini ya pengen tahu nih gimana sih support dari orang tua. Support orang tua karena kan karir sepak bola ini kan banyak yang beranggapan tidak bisa jadi pegangan untuk masa depan. Karena kan kalau kita lihat nih banyak nih pemain-pemain bola, misalnya kayak Kurnia Mega. Mungkin editor bisa tampilkan nanti Kurnia Mega. Kurnia Mega ini kan kiper timnas pada zamannya yang memang siapa sih yang tidak kenal Kurnia Mega gitu ya. Saya pernah juga ketemu di Jakarta sama Kurnia Mega di FC Urakan FC. Nah, di situ kemudian pas saya lihat akhir-akhir ini dia sakit ya. Nah, kemudian perhatian dari pemerintah, bantuan dari masyarakat itu banyak berdatangan. Itu yang kemudian banyak dilihat orang bahwa ternyata sepak bola di Indonesia ini belum bisa jadi pegangan. Nah, menurut Yanuar untuk ini ya, karena kan itu pandangan dari orang tua terhadap anaknya karena tidak ingin melihat ada contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, apakah pola itu masih ada sampai sekarang atau sudah ini ya Yanuar sudah berubah? Sepak bola ternyata tidak seperti dulu lagi atau gimana? Saya orang tua saya juga nggak berpatokan untuk sepak bola sih, karena orang tua saya masuk ke polisi. Oh, mau jadi polisi ya? Tolong Pak Kapolri, bibit-bibit muda di timnas Indonesia ya. Tapi memang kan di polisi sendiri ada tim klub FC Bayangkara, benar ya? Dan ada juga jalur prestasi untuk masuk di polisi atau militer kan? Nah itu Yanuar pengen harapannya ke situ juga ya? Iya. Jadi bisa masuk polisi, terus hobi sekaligus karir di sepak bola tetap jalan ya. Ya. Tapi Yanuar dari orang tua itu supportnya gimana? Awal-awal waktu Yanuar ingin memutuskan bermain sepak bola secara profesional. Orang tua sangat support sekali. Contoh supportnya gimana tuh? Saya sering dibelikan sepatu sama orang tua. Kayak latihan sering diantar naik motor. Iya ya. Jemput pulang. Sama teh ya. Jadi dijemput. Bahkan ini saya ngelihat foto-fotonya itu Yanuar itu sampai tante-tante segala nonton yang di Sulawesi juga ikut nobar itu. Kalau Yanuar Arianto main di timnas itu kan. Nah, setelah proses Yanuar di timnas,
masuk timnas, kemudian bermain untuk timnas U16 di AFF, ada perubahan enggak dengan Yanuar dulu awal-awal merintis? Otomatis kan yang paling terasa itu Yanuar lebih dikenal orang, ya kan, followers meningkat sampai centangnya bukan biru lagi, keunguan sudah. Ada nggak perbedaannya, Yan? Perbedaannya sangat jauh sekali. Dulu saya tidak dikenal orang-orang, tapi sekarang saya bisa dikenal banyak orang karena saya ingin kerja keras, bisa untuk membanggakan kedua orang tua juga. Kayak saya dapat. Alhamdulillah ya. Terus Yanuar, apa namanya? Otomatis kan kalau sudah dikenal itu kan banyak nih cewek-cewek nih kan. Wih, itu di timnas nomor punggung berapa ya? 16 ya. Nah, nomor 16 itu siapa ya kan? Biasa pasti ada begitu ya kan? Ya. Itu cewek mananya ya? Saya juga kurang tahu itu cewek mana. Tapi ada ya. Ada. Tapi itulah ya Yanuar, apa namanya, tantangannya di situ. Terus Yanuar itu sudah banyak ini ya, apa fans yang sampai mau datang ke Samarinda nggak? Pernah nggak? Tadi pas latihan Minta foto juga ya. Berarti Yanuar tuh kalau misalnya latihan itu sudah banyak yang nunggu itu ya. Alhamdulillah ya. Terus Yanuar, untuk sekarang ketika anak-anak muda yang ingin mengikuti jejaknya Yanuar, otomatis mereka harus kerja keras, ya kan? Kerja keras, kemudian support dari lingkungan. Kayak tadi Yanuar cerita bahwa orang tua itu sampai mensupport belikan sepatu, ya kan? Terus keluarga setiap Yanuar latihan sampai main pertandingan itu ditonton terus ya. Ya. Jadi memang selain dari anaknya sendiri, support lingkungan juga penting ya. Nah, Yanuar bisa nggak Yanuar ucapkan sepatah dua patah atau terpatah-patah untuk misalnya untuk orang tua, pelatih, atau orang yang spesial yang ada mempengaruhi karir Yanuar sampai sekarang? Terutama untuk orang tua saya, maka sudah support saya, doakan saya, dan saya bisa menjadi seperti ini karena kedua orang tua. Pelatih saya, terima kasih juga. Sebutkan dong nama pelatihnya Yanuar. Nama pelatih saya, Bang Hendra, terima kasih bisa membuat saya seperti sekarang, karena kalau tidak ada Bang Hendra saya tidak seperti sekarang. Ya. Pacar saya, makasih sudah support saya. Sekarang. Ini bisa ditampilkan enggak? Mana foto pacarnya ini? Bos ya. Tapi kita apa namanya, support juga ya. Support ya. Karena kan biasa baca tuh, kamu nih keluar kota terus enak, nanti di sana ada cewek-cewek, pernah nggak kayak gitu ya? Enggak ya? Enggak. Tulus ya, percaya ya. Oke Yanuar, untuk orang tua sudah, untuk pelatih sudah, kemudian untuk orang yang spesial sudah. Terakhir pesan-pesan untuk pemuda-pemuda atau yang memang penasaran nih dengan Yanuar nih, gimana sosoknya, tolong sampaikan dulu closing atau sedikit bahasa untuk Yanuar sampaikan ke penonton. Untuk adik-adik saya semua yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda Central, kalau ingin menjadi seperti saya, kalian harus lebih kerja keras, latihan terus, doa orang tua lebih utama. Luar biasa. Merinding nih. Oke, Yanuar, kami di tim podcast mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Dengar-dengar tadi Yanuar mau bagi jersey ya, atau seperti ya? Nah, tapi yang jelas kami sangat bangga Yanuar. Insya Allah Yanuar karirnya makin melejit. Terus kalau bisa nanti undang teman-teman, kita diskusi bareng, kita rekrut pemuda-pemuda seberang lebih banyak lagi mengikuti jejaknya Yanuar.
Yang jelas support dari lingkungan alhamdulillah Januar sudah punya. Kemudian dari pemerintah sendiri Januar sudah sudah disupport juga ya dari pemerintah daerah misalnya. Pemerintah daerah saya Belum pernah ketemu ya. Tapi setelah ini tayang Januar bakalan dipanggil sama mulai dari Pak Wali sampai Gubernur. Insya Allah ya. Cuman kata Pak Gubernur kalau bisa Januar bagi jersey atau ke hostnya podcast ini. Oke, terima kasih. Itu dulu perbincangan kita dengan Januar Sanusi, timnas usia 16. Terima kasih semua. Januar, thank you. Salam olahraga. Sampai ketemu. Terima kasih. Oke, Januar, ini ada kenang-kenangan dari tim kreatif di podcast kita ini. Tolong, siapa namanya? Saya lupa. Oke, tim kreatif, thank you. Ini ada plakat atau kenangan yang mungkin bisa dipasang di pacar atau kamarnya Mas Januar. Di kota Samarinda wadah berkisah tercipta jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita terwujud tawa. Wadah berkisah Samarinda, oh berkilauan benderang, bersama kita